Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai daya hantar listrik berdasarkan jenis ikatan. Jadi hari ini kita pembelajarannya menggunakan video ya. Kenapa kok nggak bisa Zoom? Karena hari ini Ustadz ada pelatihan seperti itu di Dinas Pendidikan. Jadi untuk tidak ada jam kosong atau bisa menyampaikan materi secara langsung, jadi saya menggunakan video seperti itu. Oke, jadi kita akan membahas materi selanjutnya yakni daya hantar listrik berdasarkan jenis ikatan. Nah, dulu masih ingat nggak jenis ikatan senyawa berdasarkan larutan elektrolit dan non-elektrolitnya. Nah, masih ingat nggak untuk jenis ikatan senyawa itu ada berapa? Baik, jadi jenis ikatan senyawa itu yang pertama ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Sebenarnya ada sih senyawa logam, cuma saya tidak tampilkan di sini. Senyawa ion, masih ingat senyawa ion apa? Senyawa ion itu adalah senyawa yang terbentuk dari serah terima elektron dan terjadi unsur logam atau ion positif dengan unsur non-logam yakni ion negatif. Sedangkan senyawa kovalen sendiri adalah senyawa yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama terjadi pada unsur non-logam dengan non-logam, di mana senyawa kovalen berdasarkan kepolarannya dibagi atas dua, yakni ada kovalen polar dan kovalen non-polar. Apa itu kovalen polar dan non-polar? Bisa kalian cek lagi buku kalian atau materi kalian tentang ikatan kimia di semester 1 kemarin ya. Sehingga daya hantar listrik senyawa ion dan kovalen di sini ada 3 jenis senyawanya, yakni ada ion kovalen, jenis senyawa ion, kovalen polar dan kovalen non-polar. Di mana di sini ada keterangan yang tanda silang, jadi tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan tanda contreng itu bisa menghantarkan listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, di mana untuk padatan senyawa ion, kovalen polar dan kovalen non-polar itu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk daya hantar listrik lelehan atau liquid ya, gampangannya liquid, senyawa ion itu bisa menghantarkan listrik. Namun untuk senyawa kovalen, baik kovalen polar maupun non-polar, liquid tidak bisa menghantarkan arus listriknya. Sedangkan daya hantar listrik larutan untuk senyawa ion itu dapat menghantarkan arus listrik, dan senyawa kovalen polar saja yang dapat menghantarkan listrik larutan, jenis larutannya. Sedangkan untuk jenis senyawa larutan kovalen non-polar itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh senyawa ion yakni NaCl, NaOH dan MgCl2. Sedangkan untuk kovalen polar contohnya HCl, H2SO4 dan HNO3. Sedangkan untuk kovalen non-polar ini ada contohnya C12H22O11 atau gampangannya adalah sukrosa. Sukrosa itu adalah zat gula yang ada pada tumbuhan. Sedangkan C6H12O6 ini adalah karbohidrat ya. Terus di sini ada C2H5OH. Jadi C2H5OH ini adalah etanol atau biasanya kita sering sebut dengan alkohol. Jadi daya hantar listrik senyawa ion dan kovalen, kalau senyawa untuk jenis padatan, semua jenis senyawa tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk lelehan atau liquid hanya senyawa ion. Sedangkan untuk jenis larutan, senyawa larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik adalah kovalen non-polar, yang sehingga lainnya dapat menghantarkan arus listrik seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Kesimpulan dari yang materi kemarin pertemuan ke-1 dan sekarang di pertemuan kedua, maka kita mendapatkan untuk elektrolit itu kan dibagi atas 2. Ada yang kuat dan lemah dan non-elektrolit. Dimana untuk elektrolit kuat dulu ya, dimana dia terionisasi sempurna.
Terus untuk elektrolit lemah terionisasi sebagian, sedangkan non-elektrolit tidak terionisasi. Ini merupakan definisi dari setiap masing-masing. Terus untuk elektrolit kuat nyala lampu terang menggunakan daya hantar, menggunakan daya uji daya hantarnya ya, dimana kemarin kan sudah saya lihatkan menggunakan animasi. Nah, terus elektrolit lemah yakni ya nyala lampu redup atau padam, dan sedangkan non elektrolit lampunya pasti padam. Untuk elektrolit kuat gelembung gas banyak, gelembung untuk elektrolit lemah gelembung gasnya sedikit, sedangkan non elektrolit tidak ada gelembung gas. Nah, terus untuk derajat disosiasinya untuk elektrolit kuat yakni sama dengan 1, sedangkan elektrolit lemah 0 kurang dari alfa kurang dari 1, artinya adalah elektrolit lemah itu dari 0 hingga 1. Tapi elektrolit lemah bukan bernilai 0 ataupun bernilai 1, tapi diantaranya. Karena jika bernilai 1 itu adalah elektrolit kuat, sedangkan untuk bernilai 0 itu adalah non-elektrolit, seperti itu. Nah, dimana elektrolit kuat itu terbentuk, jadi elektrolit kuat tadi yang dapat menghantarkan daya listriknya yakni senyawa ion dan kovalen polar. Elektrolit lemah juga sama, terbentuk dari senyawa kovalen polar. Jadi biasanya untuk elektrolit lemah itu yakni kovalen polar, sedangkan untuk elektrolit kuat bisa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Sedangkan untuk non elektrolit itu terbentuk dari senyawa kovalen non polar, karena kan dari tadi bentuk padatan, bentuk lelehan atau liquid, atau bentuk yang terakhir tadi yakni larutan, semua kan tidak dapat menghantarkan arus listrik, maka dia termasuk senyawa kovalen non polar, seperti itu. Jadi nyala lampu terang, gelembung gas banyak, ini merupakan daya hantar pengujian menggunakan lampu, seperti itu. Atau kalian bisa cari pengujian elektrolit, seperti itu. Atau kalian bisa buka video yang kemarin atau materi yang kemarin, seperti itu, di pertemuan 1. Oke, cuma itu saja materi hari ini. Terima kasih. Teruslah berlatih. Nanti hari ini ada tugas dimana kalian untuk mengerjakan tugas tersebut nanti saya akan berikan fotonya, dimana pakai LKS seperti itu kan, dimana kalian ada yang sudah mengambil, ada yang belum, seperti itu. Nanti saya fotokan, saya kirim di Google Classroom. Dan karena materinya hari ini sangat singkat, sehingga kalian bisa mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan setelah pembelajaran saya atau hingga jam 9:40. Dan pekan depan itu ada ulangan harian, di mana ulangan harian dari bentuk molekul yakni teori hibridisasi dan teori FeSPR dan larutan elektrolit dan non elektrolit, seperti itu. Jadi saya harap kalian belajar di sebelum ulangannya, seperti itu. Jika kalian dirasa pada pembelajaran hari ini ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya lewat WA, seperti itu. Dan nanti untuk absensinya kalian bisa komentar di kolom komentar di YouTube ya, biar saya tahu bahwasanya kalian sudah melihat video saya. Terima kasih, semoga materi yang sedikit ini bisa mempermudah kalian untuk ulangan harian ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.